Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini merupakan pertemuan pertama kita untuk mata kuliah perpajakan, di mana materi pada hari ini kita akan membahas RPS dan kontrak kuliah yang nanti akan ditandatangani oleh ketua kelas, serta kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu dasar-dasar perpajakan. Nah, di sini untuk RPS akan Ibu kirimkan pada WA grup kita dan kontrak kuliah yang sudah ditandatangani juga akan Ibu kirimkan di WA grup. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan tata cara dan eh, kemungkinan apa-apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester atau 4 sampai 6 bulan ke depan ya. Nah, di sini yang pertama, perpajakan ini merupakan mata kuliah 3 SKS dan perpajakan ini kita ada sekitar 16 kali pertemuan, dua duanya yaitu untuk UTS dan UAS, sedangkan 14 kali pertemuannya adalah pertemuan materi. Nah, untuk pembelajaran dari perpajakan ini sendiri, kita menggunakan blended learning sehingga kita memiliki kesempatan untuk kuliah online dan offline. Nah, untuk bulan Ramadan ini kita kuliah online. Setelah Ramadan kita kembali lagi offline di kelas. Nah, untuk metode pembelajarannya untuk perpajakan ini menggunakan metode diskusi, ceramah dan problem based learning ya, sehingga nanti kemungkinan memang ada beberapa tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan sendiri-sendiri ataupun kelompok. Nah, untuk penilaian sendiri dalam mata kuliah ini, kita ada 4 komponen yang harus Ibu jelaskan di awal, karena memang penilaian ini penting ya untuk dasar nilai kalian ya, yang kalian dapatkan daripada pembelajaran ini. Nah, penilaian itu ada empat, eh, 4 komponen. Yang pertama kehadiran 10%, 20%-nya itu adalah eh, tugas, 30%-nya adalah UTS, dan 40%-nya adalah UAS. Sehingga bobot daripada masing-masing penilaian persenannya itu akan menjadi pengali daripada nilai yang kalian dapatkan selama pembelajaran perpajakan. Nah, terutama untuk kehadiran itu sangat penting sekali. Kalian absen di waktu yang tepat sesuai dengan jadwalan absen, karena absen tidak akan dibuka lagi kalau kalian telat absen. Nah, absensi itu memiliki nilai 10%, sehingga jika nilai absensi kalian berkurang atau sedikit, pastinya akan mengurangi pula daripada nilai yang akan kalian terima. Di sini Ibu jelaskan bahwa untuk
absensi itu sendiri, Ibu tidak me, eh, me- tidak tidak masalah ya jika mahasiswa yang absensinya itu re- rendah atau kurang untuk tetap eh, mengikuti ujian dengan ibu. Jadi boleh tetap ujian. Namun ada resikonya memang nilai dari absensi itu pastinya akan mengurangi daripada nilai kalian. Terutama jika absensinya itu kan kita ada 16 kali ya. Nah, di sana hanya misalnya 8 atau 7 itu sangat signifikan sekali akan mengurangi daripada nilai kalian. Sehingga jika kalian merasa absensinya kurang, segera nanti di akhir sebelum nilai keluar itu boleh meminta nilai tambahan. Ya, itu pun akan Ibu lihat dulu kira-kira berapa persen daripada kehadiran yang boleh eh, mendapatkan tugas tambahan. Nah, jika dirasa memang masih cukup, tidak akan Ibu beri tugas tambahan. Namun kalau Ibu rasa itu perlu ada tugas tambahan, nanti akan diberikan tugas tambahan agar dapat menambah nilai kalian. Nah, dari empat komponen penilaian tersebut, dalam pembelajaran Ibu selalu nilai dengan masing-masing daripada penilaian ya. Jadi tidak ambil nilai akhir, namun pada SIMA akan Ibu masukkan nilai per masing-masing item kehadiran, tugas, 20% UTS dan UAS seperti itu. Sehingga memang nilai akhir itu adalah akumulasi daripada nilai-nilai yang kalian dapatkan selama satu semester. Nah, selain itu juga, itu tadi penilaian kalian sudah paham ya. Untuk kontrak kuliah, perjanjian kontrak kuliah itu eh, adalah perjanjian antara saya, dosen, dan mahasiswa. Menurut Ibu itu tidak perlu dibahas ya, karena memang kontraknya itu setiap semester itu sama ya nak ya, dan kalian sudah cukup paham kira-kira apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuan daripada kewajiban kalian dan hak kalian serta kewajiban saya dan hak dan kewajiban saya ya. Nah, untuk itu nanti saya minta tolong ketua kelas yang menandatangani daripada kontrak kuliah yang akan saya kirimkan filenya melalui WA group. Nah, untuk materi daripada perpajakan ini itu nanti akan Ibu berikan setelah pertemuan. Jadi untuk buku kita tidak perlu buku ya. Nanti materi PPT-nya yang akan Ibu kirimkan kepada kalian ya. Nah, untuk tugas dan lain-lainnya nanti kita akan tetap menggunakan SPON sebagai e-learning sebagai media kita untuk melakukan pengumpulan tugas maupun tugas-tugas lainnya ya. Baik itu UTS dan UAS nanti semuanya kita harus kumpul di SPON sebagai guna eh, mela- em, pembelajaran melalui aplikasi e-learning. Nah, untuk e-learning itu absensi akan Ibu selalu kabari kapan jadwalan absensi dan kapan akan ditutup absensinya. Sehingga setiap waktu untuk informasi keseluruhan akan selalu Ibu kabari melalui WA Group. Ya, semuanya di WA Group sehingga selalu pantau WA grupnya, jangan sampai terlewatkan. Baik, berikutnya menurut Ibu semuanya udah Ibu sampaikan
untuk RPS dan materi-materi yang akan kita pelajari selama semester itu nanti kalian bisa baca di RPS yang akan Ibu kirim. Untuk hari ini kita masuk dulu ke ke materi mengenai dasar-dasar perpajakan. Nah, oke, ini kita sudah ada materi dasar-dasar perpajakan. Nah, untuk dasar-dasar perpajakan ini adalah asal muasal ya, atau awal-awalan istilahnya kita dalam mempelajari pajak. Nah, pajak ini sebenarnya adalah suatu mata kuliah dan ilmunya itu yang bersifat dinamis ya. Layaknya seperti pembelajaran IT dan sistem dan apa ya, karena dia perlu update secara terus-menerus. Mengapa? Karena perpajakan itu didasarkan pada peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah untuk meregulasi dan membiayai daripada eh, perekonomian negara kita, sehingga memang peraturan-peraturan itu selalu harus diupdate sesuai dengan keadaan daripada negara kita. Nah, kita lanjut ya, ini dasar-dasar perpajakan. Kita mulai dengan pengertian pajak. Nah, sebenarnya pengertian pajak ini banyak. Nah, ya berikut juga banyak juga dari para ahli, daripada penulis ya. Kita pun sebenarnya bisa membuat pengertian pajak ini dengan komponen-komponen dan unsur-unsur yang sudah pasti dalam pengertian pajak. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, Prof. Dr. Andriani dan Prof. Rahmat Sumitro yang paling terkenal, yang pada dasarnya semuanya itu hampir mirip ya dan mendefinisikan hal yang sama, namun dengan tata bahasa yang berbeda saja. Nah, di sini menurut Prof. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan yang eh, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kalau menurut Prof. Rahmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Nah, jadi kalau kita bedah dari pengertian pajak ini, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara ya. Jadi kita yang membayar kepada kas negara. Nah, jadi kita adalah wajib pajak, kita membayarkan pajak kita yang dapat disebut sebagai iuran rakyat, lalu kita setorkan kepada bank, yaitu kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Jadi kalau berdasarkan undang-undang, artinya kita itu wajib karena didasarkan daripada peraturan-peraturan di pemerintahan ya. Undang-undangnya undang-undang apa nak? Yaitu undang-undang perpajakan ya. Jadi bukan undang-undang 1945, tapi yang mendasarinya tentunya adalah undang-undang 1945. Namun dalam perpajakan tentunya ada undang-undang namanya undang-undang perpajakan yang dapat dipaksakan. Nah, kalau sudah berhubungan dengan undang-undang, otomatis itu menjadi kewajiban kita atau dapat dipaksakan oleh negara kepada kita. Nah, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi, itu maksudnya adalah kita tidak dapat, kita tidak mendapatkan apapun daripada
uang ataupun pajak yang sudah kita bayarkan kepada negara yang langsung dapat ditunjukkan. Jadi kita tidak mendapatkan apapun yang secara langsung kepada diri kita setelah kita membayar pajak. Jadi contohnya saya membayar pajak motor, terus apa yang saya dapatkan? Apakah saya dikirimi coklat dari pemerintah atau saya mendapatkan ucapan terima kasih? Tidak sama sekali. Jadi tidak dapat timbal balik atau kontraprestasi yang langsung kepada diri saya ya. Jadi tidak mendapatkan timbal balik secara langsung kepada saya. Nah, tetapi sebenarnya kita mendapatkan prestasi ataupun timbal baliknya itu dalam perspektif umum. Jadi apa perspektif umum? Dana pajak yang kita bayarkan, kita bisa merasakan manfaat atau timbal balik serta kontra prestasinya itu kepada kita secara umum, misalnya dengan kita merasakan jalan yang dibuat oleh pemerintah, jalan yang bagus, taman-taman yang indah, tempat bermain, halte, rumah sakit, dan lain-lainnya. Karena eh, pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara kita. Di sini dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Jadi, pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah lalu akan ditampung sebagai kas negara kita yang akan disalurkan sebagai dana APBN dan APBD yang akan membiayai pemerintahan negara kita, baik pusat maupun pemerintah daerah. Jadi kita tidak bisa merasakan pajak itu secara langsung dari kita memberikan pajak itu, namun dari uang pajak kita dapat merasakan fasilitas-fasilitas yang dapat kita rasakan secara umum, ya. Oke, lanjut. Nah, unsur-unsur yang melekat pada definisi pajak itu dapat dipaksakan. Dapat dipaksakan ini dalam artian adalah kita wajib membayarnya. Jadi kita tidak bisa menolak harus membayar. Kalaupun kita menolak untuk membayar, kita masih memiliki hutang jatuhnya yaitu hutang pajak. Lalu berdasarkan undang-undang sudah Ibu jelaskan tadi dalam pajak itu ada peraturannya sehingga peraturannya itu melekat didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang 1945 sebagai dasarnya. Lalu kontraprestasi tidak dapat dituju langsung, jadi tidak dapat nih kita merasakan hasilnya secara langsung kepada kita. Misalnya kita sudah bayar pajak, misalnya langsung diberikan ucapan terima kasih kah, atau dapat mobil kah, atau dapat motor, enggak ada ya. Tetapi kita dapat merasakannya secara umum tadi, udah Ibu jelaskan ya. Lalu digunakan untuk pengeluaran umum. Pengeluaran umum apa? Pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dianggarkan melalui APBD dan APBN untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam menjalankan fasilitas-fasilitas ya dan lain-lainnya ya banyak ya tentunya untuk pembiayaan negara kita. Nah, di sini pemungutan selain pajak, jadi ada pemungutan yang bisa disebut sebagai pajak, ada pemungutan yang eh, selain pajak ya, yaitu bea matrai, bea masuk dan keluar. Kalau bea matrai ini yang kita sering gunakan matrai 10.000 itu nah ya, bea masuk dan bea keluar ini biasanya untuk ekspor dan impor, untuk cukai barang-barang yang dari luar negeri. Lalu ada retribusi, kalau kalian tahu retribusi kalau misalnya kita masuk ke suatu tempat wisata alam, misalnya itu ada retribusi, misalnya seperti masuk ke stadion, nah itu ya. Lalu ada iuran dan pungutan lain yang sah atau legal dari pemerintah. Nah, di sini ada fungsi pajak.
Fungsi pajak terbagi menjadi dua, fungsi budgeter dan reguleran. Kalau budgeter itu adalah fungsinya sebagai sumber keuangan negara, memasukkan uang secara optimal ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti PPH, PPN, PPNBM, dan PBB. Ini adalah nama-nama pajaknya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Mengapa fungsinya sebagai sumber keuangan negara? Memang pajak adalah salah satu sumber keuangan negara kita. Nah ya, dulu sekali kalau ibu dulu belajar waktu masih SD itu, sumber daripada keuangan negara kita ini berdasarkan dari minyak bumi. Namun sekarang minyak bumi udah nggak ada lagi ya. Adanya dari salah satunya adalah pajak. Dan yang paling besar memang dari pajak, sumber keuangan negara kita. Nah, lalu fungsi yang kedua adalah reguleran atau mengatur. Dengan diterapkannya peraturan pajak, lapangan kehidupan sosial, ekonomi, dan bisnis dapat diatur demi keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya, pajak tinggi dikenakan barang-barang mewah, tarif pajak progresif atau terhadap PPH, lalu tax holiday, dan tarif pajak ekspor 0%. Nah, dalam fungsi reguleran ini, fungsinya adalah mengatur. Mengatur siapa ya? Mengatur kehidupan kita ya dalam hal lapangan kehidupan sosial, ekonomi kita itu diatur melalui pajak. Jadi contohnya dari pajak tinggi dikenakan barang mewah, itu kenapa barang mewah dikenakan pajak tinggi ya? Karena pasti yang akan membeli barang mewah itu adalah orang yang kaya, nah ya. Nah, sehingga pajaknya pasti dia akan mampu bayar pajak sehingga memang dikenakan pada pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah tersebut. Misalnya orang yang membeli mobil Ferrari atau membeli yacht atau kapal pesiar ya itu dikenakan pajak yang tinggi. Karena ya dalam anggapan pemerintah mereka mampu untuk membayar pajak lebih tinggi daripada orang yang tidak eh, mampu ya. Nah, fungsinya reguleran, jika pajak tinggi, maka pajak rendah untuk orang-orang atau sama sekali tidak dikenakan pajak untuk orang-orang yang berpenghasilan di bawah dari 4,5 juta per bulan. Lalu tarif pajak progresif. Progresif ini adalah tarif pajak untuk orang-orang yang misalnya contohnya salah satunya PPH ya. Jadi PPH ini adalah pajak penghasilan. Semakin tinggi penghasilan orang, maka akan semakin besar pula pajak yang dikenakan kepada orang tersebut. Dan tax holiday dan pajak ekspor ya, ekspor juga ya. Nah, ekspor itu kan kita menjual barang ke luar negeri itu mengapa di 0% kan oleh pemerintah agar memacu memacu masyarakat untuk ekspor bukan dan tarif impor yang tinggi karena apa? Takutnya barang-barang dari luar negeri itu harganya murah dan akan menghancurkan pasaran negara kita, pasaran harga di negara kita ya. Nah, ini azas-azas dalam pemungutan pajak itu ada azas keadilan, adil ya berdasarkan penghasilannya misalnya ya, azas yuridis karena sesuai dengan sudah disetujui oleh DPR dan pemungutannya dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang kuat. Azas ekonomi, barang-barang seperti barang pokok ya beras, nasi, cabai itu nggak boleh kena ya, nak ya bahan kebutuhan pokok itu nggak boleh kena pajak karena kalau dia kena pajak otomatis harganya juga cukup mahal dan itu akan mengganggu stabilitas dari perekonomian daripada masyarakat. Lalu azas finansial harus memperhatikan kos dan benefit, minimal biaya yang mengoptimalkan pendapatan, hutang pajak, namun Dirjen Pajak mengeluarkan surat sita dan lelang yang biasanya 75.000 berarti tidak memperhatikan azas ini. Jadi harus ada azas finansialnya.
Lalu di sini ada pembagian hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi dua, hukum formal dan hukum pajak material. Jadi hukum pajak mengatur hubungan pemerintah atau fiskus atau orang-orang dalam kantor pajak ya, selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Siapa wajib pajak? Wajib pajak itu adalah diri kita ya. Apabila memperhatikan materinya, maka hukum pajak dibagi jadi dua. Di sini kita jelaskan hukum pajak formil ya. Material dulu ya. Nah, hukum pajak material ya itu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, peristiwa, hukum pajak yang dikenakan pajak, sumber pajak dan besar pajak. Dengan kata lain, segala sesuatu ya tentang timbul dan besar dan hapusnya hutang pajak serta hubungan hukum antar pemerintah dan wajib pajak termasuk di dalamnya peraturan yang memuat kenaikan denda hukum dan serta cara pembebasan dan pengembalian pajak. Nah, jadi kalau di materi ini lebih pada bagaimana siapa orangnya, bagaimana cara timbul pajaknya itu ketika hapus pajaknya dan lain-lain. Nah, hukum yang kedua yaitu hukum pajak formal atau formil membuat bentuk tata cara mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini memuat tata cara penetapan hutang pajaknya, hak-hak fiskus mengenai WP, mengenai keadaan, perbuatan, peristiwa yang menimbulkan hutang pajak, keadaan WP sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan, pencatatan hak-hak WP, pengajuan keberatan, dan banding. Nah, ini teori pemungutan pajak, ini ada teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, dan teori bakti, serta teori daya beli ya. Nah, lalu ada jenis pajak. Kalau jenis pajak ada terbagi menjadi tiga menurut golongan, menurut sifat, menurut lembaga pemungutnya. Kalau menurut golongan ada pajak langsung dan tidak langsung. Ya, ada menurut sifatnya ada pajak subjektif yang dikenakan pada orangnya. Kalau pajak objektif yang dikenakan pada objek pajaknya ya. Lalu menurut lembaga pemungut pajak itu ada pajak negara atau pusat ini biasanya dipungut oleh Kementerian Keuangan dan pajak daerah biasanya di eh, dipungut oleh daerah ya, Bapeda dan seperti eh, apa namanya parkir, pajak restoran dan lain-lain ya. Dia masuknya ke pajak daerah, pajak hotel seperti itu. Lalu tata cara pemungutan pajak ini ada statel pajaknya ya. Statel pajak ini maksudnya berapa anggapan daripada pajak seseorang itu ya. Ada statel nyata, statel anggapan atau fiktif, atau statel campuran. Nah, kalau statel nyata itu biasanya dianggap besaran pajak seseorang itu atau pajak sesuatu pajak itu sama dengan pajak tahun lalu ya. Jadi misalnya pajak tahun lalu dia bayarnya 500.000, otomatis tahun depan juga kira-kira 500.000. Nah, kalau statel anggapan itu perkiraan ya, perkiraannya berapa. Lalu kalau statel campuran dia mencampurkan antara eh, historis daripada besaran pajak lalu dengan perhitungan yang diperkirakan untuk tahun depan. Lalu asas pemungutan pajak ada azas domisili. Ini azas didasarkan pada di mana dia tinggalnya ya. Apakah di Indonesia, apakah di luar negeri, ataukah di daerah mana ya. Dia harus mengikuti peraturan pajak tersebut berdasarkan daerah. Berdasarkan azas sumber, sumbernya dari mana nih? Penghasilan misalnya dari luar negeri kah atau dalam negeri kah? Atau sumbernya dari mana? Azas kebangsaan, kebangsaan siapa mana? Lalu sistem pemungutan pajak ada tiga, official assignment, self-assignment, dan holding system.
Kalau official assignment system ini adalah kantor pajak yang langsung menghitungkan berapa pajak kita keluar tuh dari pajak, oh kita langsung bayar gitu. Itu namanya official assignment. Lalu kalau self assignment itu adalah perhitungan pajak sendiri. Makanya kita adanya lapor pajak. Lapor pajak itu karena negara kita menganut sistem yang kedua ini, yaitu self-assignment system atau perhitungan pajak yang kita lakukan sendiri ya. Lalu withholding system ini adalah campuran antara official assignment dan self-assignment. Ini ya, ini penjelasan yang tadi ya, akan nanti baca sendiri. Lalu timbul hutang pajak. Saat timbul hutang pajak berkaitan kalau kita bayar ya, ya langsung hilang tuh ya pembayaran. Ada mulai jangka waktu pembayaran berarti sudah mulai timbul tuh pajaknya. Cukup misalnya kita di motor kita, pajak kita itu misalnya 18 Desember ya otomatis ketika 18 Desember tahun berikutnya itu sudah mulai jatuh tempo untuk pembayaran pajak. Lalu memasukkan surat keberatan, menentukan saat dimulai dan berakhiran jangka kadaluarsa, menerbitkan SKPKB, KBT, ya kalau ini kalau misalnya kita udah bayar pajak atau pas dihitung kembali ternyata ada kurang bayar, maka kita harus bayar lagi. Kalau kelebihan bayar, maka pajaknya akan dikonversikan ke kompensasikan ke tahun berikutnya. Lalu menentukan besar atau denda yang ada. Berakhirnya hutang pajak. Nah, kalau kita punya hutang pajak, misalnya pajak motor, kapan berakhir? Ya, kalau kita sudah bayar. Sudah bayar, ya berarti berakhir tuh, sudah aman. Lalu kompensasi, yang kata Ibu tadi ya, ternyata di tahun lalu ada kelebihan bayar, bisa kita kompensasikan untuk tahun berikutnya, tapi tidak berlaku untuk yang pajak motor ya. Jadi untuk pajak yang lainnya, misalnya pajak penghasilan itu bisa, atau pajak-pajak badan organisasi. Lalu kadaluarsa, nah karena memang sudah waktunya tidak ada pemungutan lagi, sehingga memang pajak-pajak yang lalu itu dihapuskan. Lalu pembebasan dan penghapusan berdasarkan daripada peraturan pemerintah dengan syarat-syarat tertentu. Lalu tarif pajak ini tarifnya ada tarif tetap. Kalau tetap itu dia tidak berubah-ubah ya, mau berapapun ininya ya tetap tetap saja tarifnya, yaitu contohnya itu adalah bea materai misalnya 10.000 gitu. Lalu tarif proporsional yaitu tarif yang presentasi pemungutnya tetap. Jadi PPN misalnya. PPN ini kalau kalian pergi ke restoran, kalian makan, kalian kena PPN ya 10%, ya ada juga yang 11 ya kalau nggak salah. Nah itu mau kalian makan 500.000 ya PPN-nya 10%. Mau makan 1 juta ya tetap 10% seperti itu. Maka di sini namanya tarif proporsional karena berapapun mau kita makan itu tarifnya hanya tetap 10%. Lalu ada tarif progresif. Nah, progresif ini artinya dia semakin besar daripada eh, objek pajak kita atau pengenaan pajaknya, ya pendapatan kita, itu maka semakin besar pula tarifnya. Jadi di sini kan ya. Jadi ini penghasilannya semakin besar ya otomatis semakin besar pula pajaknya. Kalau degresif yaitu tarif yang persentase pajaknya menurun. Jadi semakin kita besar penghasilannya atau beban pajaknya semakin kecil pula daripada persenan yang harus dibayar. Jadi ada 4 ya tarif pajak, tetap, proporsional, progresif, dan degresif. Nah, oke. Untuk itu kita cukup sampai di sini mengenai dasar-dasar pajak. Materi ini akan Ibu kirimkan tentunya ke eh, ke e-learning ataupun ke WA group langsung nanti ya. Kita cukupkan hari ini terkait dengan materi dasar-dasar perpajakan. Berikutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Dan jangan lupa juga kalian untuk absensi ya di e-learning sesuai dengan ketentuan yang akan Ibu sampaikan di WA Group. Oke, untuk itu Ibu tutup dan pamit. Ibu undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.